pasti bapaknya siapa, ini bapaknya siapa. Mereka mirip-mirip sekali, luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, saya begitu kangen untuk bisa pulang ke Indonesia. Dan begitu pulang, teman-teman tahu diatur jadwalnya. Saya bilang kalau tanggal 8 saya nggak bisa, saya mesti datang. Biarpun udah ada jadwal orang lain, saya mau duduk, mau ketemu sama semua. Jadi selalu prioritas pertama datang ke Sinta. Puji Tuhan, ya. Tapi Pak Bedi nggak berubah terus muka apa. Saya iri dan aduh, tapi saya mestinya pakai batik. Dari kemarin saya mau pakai batik sih. Saya bawa jas kalau diperlukan aja gitu. Tapi nggak ada batik saya yang muat. Saya coba nggak ada yang muat. Aduh, luar biasa. Padahal saya udah kurusan 4 kilo, udah lebih kurus 4 kilo. Jadi bisa bayangkan kalau sebelum kurus itu bagaimana. Tapi sukacita luar biasa hari ini. Dan hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita kadang-kadang tidak mengerti bahwa keadaan yang terjadi, pandemi ini terjadi, kita nggak tahu. Dalam hidup kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak bisa menjawabnya. Ya. Kita merasa kelemahan kita merasa kesakitan kita merasakan keputusasaan kita. Mungkin ada beberapa hal yang harus pergi dari kita, kehidupan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin banyak hal-hal yang tiba-tiba berubah. Dan kita mulai mempertanyakan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi padaku? Ya. Tapi kita mau hari ini betul-betul kita melihat kebenaran firman Tuhan, supaya kita lebih dikuatkan lagi. Karena seperti judul hari ini ya di ibadah raya jadi pada saya, kenapa yang terjadi? Ya. Itu tabiat manusia selalu bertanya-tanya. Tapi saya mau ingatkan, anak-anak kecil selalu ingin tahu, penasaran. Jadi kenapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Betul nggak, saudara? Kalau anak-anak nggak nanya, kita malah bingung. Ini kenapa nggak nanya? Ada yang salah barangkali. Karena keingintahuan buat anak-anak itu baik. Tapi ketika kita menjadi dewasa, selalu mempertanyakan kenapa ini, kenapa itu, kita nggak dewasa loh, saudara. Amin. Karena banyak sekali kalau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi, mengapa ini begitu? Kan Tuhan nggak jawab kita langsung, saudara. Betul? Kita nggak bisa jawab. Ya, kita benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mari kita lihat ayat-ayat yang ini dari Ayub 3 ayat 20 dan 21. Boleh kita baca? Ya. Firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama, 2-3. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pening hati, yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejar lebih daripada menggali harta terpendam. Ya. Saudara, banyak sekali kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu. Tapi ketika kita sudah dewasa masih menanya mengapa-mengapa, itu bukan ketidaktahuan lagi. Itu lebih banyak ketidakpuasan. Amin. Kita bilang, Tuhan kenapa ya lagi pandemi gini orang-orang kurus kayak tambah gemuk gitu. Kita nggak puas, benar. Itu kan urusan kita sendiri. Coba deh kita renung, kenapa kita tambah gemuk? Kita bilang itu sih anak. Ya, kita butuh juru selamat. Kita butuh penghiburan. Dan kita butuh dukungan dari semua teman-teman dalam doa. Amin. Jadi kadang-kadang kalau kita masih mencari penjelasan, kita nggak selesai-selesai gitu. Kalau nggak beres-beres gitu. Saudara, pada saat-saat seperti ini, kita nggak tanya mengapa. Kita mestinya bertanya untuk apa itu terjadi. Ya. Kalau kita lihat pandemi ini terjadi, saudara, polusi turunnya bukan main di mana-mana, di seluruh dunia. Ya. Karena kita bisa bayangkan sekarang aja perubahan cuaca luar biasa. Di Eropa mulai April itu mestinya sudah panas. Udah mulai ada matahari, tiba-tiba besoknya bisa berubah lagi. Hujan es, hujan salju. Ya enggak, bulan April turun lagi. Padahal salju bisa di Desember. Turki kita pikir, wah panas deh. Tapi saya bilang jaga-jaga deh, bawa jaket, datunya dikinya bukan main. Berubah luar biasa.
cuaca berubah. Saya bisa bayangkan kalau misalnya tidak ada pandemi, aduh, kayak bagaimana ya? Karena polusinya sudah sangat luar biasa. Nah, kalau kita bertanya mengapa-mengapanya, Tuhan yang tahu jawabnya. Kalau kita berusaha terus mau cari tahu, kita akan semakin larut dalam rasa sakit, semakin larut akan kita dalam keputusasaan dan kekecewaan. Betul nggak, saudara? Kenapa saya kehilangan pekerjaan? Kita ulur, kok si itu enggak? Kok si itu masih bertahan? Kok saya begini? Ya, banyak sekali di dalam setiap peristiwa itu yang mungkin tidak perlu lagi kita tanya penjelasan dari Tuhan. Betul, saudara? Saya mau kasih tahu, setelah kita berkata bahwa kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan sesuatu dalam hidup setiap kita. Amin. Nah, dia akan mengungkapkan dirinya dalam alam semesta ini. Dia akan mengungkapkan dirinya melalui firman-Nya. Bahkan kadang-kadang dia mengungkapkan dirinya melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Amin. Pernah nggak saudara setelah mengalami, kita rasanya bingung kok begini, bolak-balik kita bingung. Sampai satu ketika setelah semuanya lewat, terus kita bilang, aduh, saya baru ngerti ya kenapa Tuhan kasih begitu sama saya. Amin. Kita baru mengerti, wah kok saya dibawa kemari ya untuk ngurusin ini dan ngurusin itu. Amin. Oh, kok saya bisa sekarang bekerja begini dan hasilnya malah lebih baik. Dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang apa-apa punya. Amin. Baru kita mengerti begitu setelah kita udah lewati, ya. Nah, kalau kita nggak memahami ini, maka kita akan mengalami pada masa-masa seperti itu. Ada yang mungkin sudah melewati, bisa bersyukur, tapi ada yang sedang berjalan di dalam jalan-jalan yang berat sekali. Amin. Ya. Kalau saudara gini ya, kadang-kadang kita tidak mengerti banyak hal yang tiba-tiba terjadi. Dalam 2 tahun ini aja saya nggak bisa pergi kemana-mana. Di sana saya mesti operasi mata nih, dua-duanya ya, itu nggak gitu jelas nggak bisa. Karena gula. Saya operasi hernia. Dan baru-baru ini saya mesti dioperasi pankreas saya. Saya tetap bersuka cita, saya nggak tanya lagi kenapa tuh. Saya jangan berpikir kalau hernia kecil, saudara, sesuatu kecil ini pankreas, saudara. Dan pankreas saya itu kalau dibuang ini sepertiganya sih dari pankreas yang utuh. Padahal pankreas itu besar sebesar mangga. Jadi nanti ya saudara, mangga harum manis gitu, nah, sepertiganya. Dan saya punya kista itu ada di ujung daripada usus 12 jari yang masuk ke pankreas, dan satu lagi yang saluran ke liver. Dia tumbuh di 2 tempat itu. Kalau dipotong harus dipotong semua. Dan yang paling gak enak, dia harus bikin lagi selang yang baru, dipasang lagi, jadi ada yang dibuang. Kita ada profesornya berpikir bahwa tidak bisa di kista itu diambil di biopsi, kemudian diperiksa apakah kanker atau bukan, ketika dioperasi baru dilihat. Kaget saudara. Tapi kita juga gak perlu bertanya-tanya sama Tuhan. Coba saya berbilang, Tuhan kalau bisa saya nggak mau operasi. Saya coba pakai herbal deh. Saya tanya sana, saya tanya sini. Saya mulai beli herbalnya dari Indonesia, sudah dikirim pakai jasa titipan, udah mahal bukan main. Pengirimannya juga mahal. Pengiriman sekarang, Bapak kita tuh dari ya. Sekarang per kilo aja yang jasa titipan itu yang mereka per kilo itu 10 euro. Obat saya 8 kilo. 15 euro. Sekarang obatnya aja udah 8 kilo. Nah, luar biasa beban yang mesti kita alami dan kita hadapi. Tapi kita hanya percaya Tuhan pasti akan, tidak akan diamkan. Tuhan akan ingatkan saya. Saya konsultasi sana sini, saya cek di internet. Nah, saya mesti diet, semua mesti saya tinggalkan makanan. Karena profesornya melihat dari darah, dia bilang nggak ada tanda-tanda ke kanker. Tapi nanti waktu dioperasi baru dilihat. Saya minta izin ke Indonesia. Saya nggak berani mati, saudara. Saya juga takut matinya.
Tapi kematian itu nggak boleh membuat kita jadi satu horor gitu loh. Setiap kita orang percaya harus siap untuk dipanggil Tuhan kapan aja. Tapi saya pikir saya masih punya waktu untuk ketemu Om Edi, ketemu Frankie, ketemu semua saudara-saudara, ketemu Dr. Agustin di sini. Nah pulang, saya undur baru Juni periksa kembali. Saya makan herbal selama 4 bulan saya bilang. Kalau memang Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan, karena saya tahu semua adalah sarana kesembuhan datang dari Tuhan. Amin. Dia nggak perlu operasi, puji Tuhan. Kalau mesti operasi, pasti Tuhan tolong dengan cara yang baik. Amin. Pasti dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi banyak hal. Maka saya nggak mau bertanya karena Tuhan itu bukan untuk dimengerti, karena kita nggak akan bisa mengerti. Jalannya Tuhan itu luar biasa. Amin. Yang Tuhan mau kita percaya sama Dia bahwa Dia melindungi kita. Amin. Nanti setelah semuanya berlalu baru kita akan lihat menjadi jelas. Kita sering tanya gitu, mengapa orang-orang yang aku kasih pergi dari hidup? Kenapa orang yang berjanji padaku kemudian meninggalkan? Mengapa dia menyakitiku? Mengapa kehilangan pekerjaan? Mengapa dia harus meninggal? Mengapa aku harus menderita penyakit ini? Banyak sekali. Tapi kita nggak bisa terus menerus. Kita harus tahu. Yang kita butuhkan adalah juru selamat. Kita membutuhkan penghiburan. Kita membutuhkan dukungan. Amin. Kalau kita punya komunitas, itulah yang kita minta. Kita minta tolong supaya teman-teman kita saling dukung dalam doa. Amin. Saya nggak anggap istimewa ini. Saya mesti lewatin ini, saya lewatin aja. Banyak orang yang menderita lebih lagi. Dan satu hal yang saya bilang, Tuhan, jangan bikin ini begitu menyakitkan saya. Sakit nggak sakit, banyak nggak perluan banyak. Tapi Tuhan kasih dukungan dan penghiburan yang luar biasa. Toh kita bisa lewati. Kadang-kadang pinggang sakit sekali, lama berdiri itu nggak tahan, jalan juga kakinya, semua sakitnya bukan main. Nah ketika kita mengerti begini, kita lebih lega, kita lebih siap menghadapi keadaan. Amin. Karena di tiap keadaan itu, di tiap keadaan yang paling tidak mungkin, Tuhan hadir di situ. Amin. Kadang-kadang Tuhan kasih beban di punggung kita. Kenapa? Supaya dengan beban itu kita sampai nginjak bumi gitu loh. Kalau enggak nanti kita jalan di awang-awang. Kita hidup dengan hayalan kita maunya kemana gitu. Kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 9 dan juga 12 firman Tuhan berkata di sini, ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara, semua hal yang kita pertanyakan itu akan selesai ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Kita baru mengerti. Sekarang jalanin aja deh, mau bilang apa lagi? Ya, saya mau katakan, ada yang menjadi tua, sebutnya getting old, selalu bertanya-tanya terus. Tapi ada orang yang udah nggak mau nanya lagi, ya. Coba kita mau menerima dan mulai mengerti bahwa semua Tuhan izinkan terjadi itu punya maksud yang baik. Amin. Tidak ada satu hal pun yang Tuhan izinkan terjadi tanpa punya maksud. Ya. Ini yang disebut growing old. Jangan getting old, saudara. Kalau getting old kita makin tua sendiri. Kalau growing old, kita lebih bijaksana. Kita lebih bisa menerima segala sesuatunya. Betul nggak, saudara? Kalau kita getting old, sedikitnya tersinggung. Nah, kalau udah mulai tersinggung di rumah, gampang-gampang ribut, sadarlah bahwa kita makin tua. Amin. Tinggal pilihan kita mau getting old atau mau growing old. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita makin mengerti, kita makin bijaksana, kita nggak getting old, kita growing old. Dua-duanya juga old gitu, saudara. Tapi kalau yang bertumbuh itu lebih bertumbuh, lebih bijaksana, lebih bisa mengerti orang, lebih bisa memaafkan orang, lebih bisa mengampuni orang. Betul nggak, saudara?
Tapi kalau getting old, waduh, makin tua makin hebat. Nggak boleh kesinggung, ceritanya yang dulu-dulu terus. Dulu saya begini, dulu saya begitu, dulu saya begini. Ya, nggak bisa. Kita berubah dan kita harus tahu bahwa Tuhan terus bekerja dan menyempurnakan kita. Amin. Ya. Di dalam Ayub 42 ayat 2 sampai 3 dan 6 firman Tuhan berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ya. Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Oleh sebab itu aku mencabut perkataan-perkataanku dan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Ayub mengerti dan mulai menyesali, gak pantasnya aku begini lagi. Ya, dia nggak bertanya-tanya lagi dan dia hanya berkata, engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Ya. Karena Ayub kalau bertanya terus nanti mulai Tuhan bertanya lagi sama dia. Tahukah kan? Pada waktu aku menciptakan alam semesta ini, di mana kamu? Ayub nggak bisa jawab, saudara. Amin. Di manakah kamu ketika aku menciptakan langit dan bumi ini, malam dan siang? Untuk apa aku menciptakan itu? Nggak bisa dijawab. Ya. Kalau kita sudah sampai seperti itu, kita baru memahami banyak hal yang kita pahami sedikit sekali. Kita nggak bisa memahami Tuhan. Yang kita pahami adalah kita tidak bisa memahami Tuhan. Kalau Tuhan tanya sama kita, kenapa aku bikin bumi ini selama 6 hari? Nah, kita nggak bisa jawab. Apakah Tuhan nggak bisa satu kali aja? Betul nggak saudara? Kita nggak bisa jawab ya. Jadi akhirnya Ayub juga menyadari itu adalah kedaulatannya Allah sendiri. Allah punya kekuatan, punya kuasa, punya kedaulatan. Dia menentukan dan dia menciptakan rencananya sendiri. Kita tidak perlu mengerti. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Amin. Kita hanya bisa dan boleh percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melewati semua masalah-masalah kita. Ya. Apalagi kalau kita menyadari bahwa apakah kita pantas untuk mempertanyakan kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita kemudian komplain. Apalagi kalau anak-anak bilang, kenapa sih nih? Saya matanya sipit nih kayak papa nih. Tuh sebel bener kan kita. Betul nggak? Nyala-nyalain yang sudah memberkati kita kan. Jadi mari kita lihat bahwa kehidupan kita ini sudah ditentukan, kita hanya patut mensyukuri. Amin. Saya jadi orang Nias, waduh puji Tuhan. Saya jadi orang Jawa, matur nuwun Gusti. Betul nggak? Bersyukur aja. Mau apa lagi kita? Kalau diciptakan seperti ini, kita ya tentu punya maksud. Dan jangan mulai lihat di kaca, aduh hidung saya kok begini Tuhan. Itulah yang terbaik. Kalau hidung kamu nanti seperti artis-artis yang itu, belum tentu cocok. Betul nggak? Kita lihat artis barat hidungnya begitu. Aduh, nanti kalau kita orang lihat kita kayak bangok. Nggak cocok. Udah emang kita modelnya cocok, udah jidatnya kayak begini, hidungnya ada pesek sedikit, kulitnya coklat-coklat dikit, nggak apa-apa. Itu yang eskotik. Betul nggak saudara? Ya, syukuri aja. Kita masing-masing punya kelebihan dan kita nikmati. Apapun yang harus kita bisa nikmati, kita nikmati. Barulah kita merasakan hidup itu sehat. Ya. Kita harus mampu melihat itu ketika kita merasa, loh kok keadaan begini, kok kayaknya nggak masuk akal nih, kok aku yang begini nih. Kita harus ingat. Yang kita harus ingat adalah satu, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Tuhan itu Maha Mulia. Ya. Dan Dia Maha Berkuasa. Dia bisa membuat apa saja. Kalau kita punya pikiran yang positif, kita berharap yang positif, Tuhan akan melakukan yang positif. Itu cara bekerjanya alam semesta ini. Karena energi yang kita keluarkan yang positif akan menarik yang positif. Amin. Tuhan itu memegang kendali. Dia tidak akan membiarkan itu di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama kita. Tuhan bisa melindungi kita. Amin. Apapun harus kita hadapi.
Dan saya semakin lama semakin melihat banyak sekali saya rasanya kok nyerempet-nyerempet, bahaya. Sampai sekarang pun saya bersyukur gini ya, untung saya tahu sekarang. Karena kakak saya juga dari pankreasnya itu, dari kista mulai jadi kanker pankreas, dia nggak tahu. Gejalanya sama waktu itu sama sebetulnya, kayak penuh di sini, kayak kayak asam lambung. Dia juga dokter kasih asam lambung, kasih obat semua, obat mah, sampai bertahun-tahun kemudian nggak tahan, dia pergi ke dokter di Singapura, check up semua, di CT scan ternyata ada kanker di pankreas dan sudah stadium 4. Saya ketahuan, oh baru kista, puji Tuhan deh. Dan di Belanda penanganannya baik sekali, kalau sampai dioperasi pun pakai bisa memilih apa robotik atau konvensional begitu. Dan saya berserah aja kok, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan kalau boleh saya nggak usah dioperasi. Soalnya dengan pankreas yang masih komplit aja susah. Tuhan kasih hikmat sekarang rubah pola makan, pola hidup. Ya kita ikutlah berubah. Saya mulai merasakan begitu dan saya mulai tenang. Ya. Saya juga nggak khawatir, nggak apa. Ya sudah. Bahkan saudara, kalau ini pertemuan kita terakhir juga saya bersyukur saya masih bisa ketemu saudara. Amin. Daripada nggak tahu-tahu tuh kemarin Pak sudah meninggal. Kok nggak ada bilang amin sih? Gak ada yang mau, saya baru meninggal, puji Tuhan, doain itu saja deh. Ya. Artinya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, kita percaya kepada Tuhan, pikirkan hal-hal yang baik, maka kita akan melihat hal yang baik terjadi. Di Filipi 4 ayat 8 selalu dikatakan yang positif. Ya. Akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, pikirkanlah. Kita pikirkan aja yang begitu, mau bilang apa lagi? Ketika kita mau menerima kebenaran itu, maka kita akan melihat energi kita lebih baik. Setelah saya mulai pantang, saya mulai makan herbal, saya udah mulai jalan ya. Tadinya saya nggak bisa tidur berkali-kali. Saya tidur udah mulai enak. 5 hari pertama, waduh, minum herbal itu nggak karuan ya. Kemudian juga saya berhenti makan yang enggak. Badan semua sakit kayak digebukin. Kayak kayak orang kena COVID gitu. Semua nggak enak rasanya. Tapi setelah 5 hari enak. Saya udah bisa jalan, kemana-mana bisa jalan. Tadi bangun susah, pinggang saya sakit berkurang. Terus kemarin makin lama makin baik. Saya cuma percaya ketika saya memikirkan yang baik dan berharap yang baik, Tuhan juga melakukan semua yang terbaik buat saya. Amin. Ketika kita mengerti itu, saya mulai mengerti apa yang sering saya katakan. Yang penting di dalam Tuhan itu bukan apa yang terjadi pada kita, tapi apa yang terjadi di dalam kita. Amin. Kalau di dalam kita terjadi terus kita bisa selesaikan, maka kita menghadapinya akan berbeda. Amin, saudara. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan itu, kita akan terus-terusan merasa tertekan, kita akan merasa terus-terusan berat rasanya. Ya. Nah, saudara, kadang-kadang kita bisa Tuhan rasa aku nggak kuat lagi. Aku nggak kuat lagi. Saya waktu mau berangkat terakhir ketemu teman di gereja, lagi cerita soal operasi. Dia bilang, "Kamu tahu nggak saya ini? Saya selama pandemi ini, saya 7 kali dioperasi." 7 kali dioperasi, saudara. Dia udah pakai alat dari apa sih ini namanya? Nggak tahu. Pokoknya dari tubuhnya ada alat gitu terus, kayak alat pacu jantung tapi buat ginjal. Dia udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Terus saya mulai melihat, ya ampun Tuhan, dia sampai begitu bertahun-tahun mengalami itu. Aku bersyukur aku masih bisa ketahuan dari awal. Jadi ketika kita begitu, Tuhan mengajar kita lebih sabar. Betul nggak, saudara? Tuhan mau kita sabar bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bahkan berulang-ulang kali dengan banyak persoalan. Kenapa, saudara? Tuhan mau kita sungguh-sungguh sabar. Kita betul-betul mengandalkan Dia, kita berharap hanya kepada Dia. Dia mau kita terus bertumbuh di dalam iman dan kesabaran. Amin. Kalau enggak, kita nggak akan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk kita bertumbuh. Ya.
Dia dalam Ibrani 10 ayat 36 dan 37 firman Tuhan juga berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menanggungkan kedatangannya. Amin. Saudara, kalau kita melihat kehidupan, kadang-kadang kita lihat orang bagaimana. Saya kemarin di Turki itu, saya break 3 hari 2 malam. Saat kita makan, kita ngeliat satu orang udah tua, rambutnya putih, tinggi, tapi ramping, bagus gitu ya. Tua sekali saya bilang. Masih jadi pelayan. Saya tanya, waduh, kamu udah tua masih handsome ya? Setelah itu sudah mulai ketawa. Terus saya tanya, umur kamu berapa? 60 katanya. Ya ampun, 60 ke 80. Saya pikir dia seger gitu ya, tapi tua sekali saudara. Jadi kita kadang-kadang suka melihat orang lain baik kita, sebetulnya Tuhan pelihara kita cukup baik. Amin. Kita selalu harus melihat hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Di Ibrani 10 ayat 35 firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara, kalau kita benar-benar sabar, kita betul-betul tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana karya Tuhan. Ya, kalau Tuhan belum menjawab kita, itu mungkin belum waktunya kita. Amin. Kalau dia tunda, itu bukan berarti tidak. Dia cuma bilang tunggu. Kan kita sering nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi ya kita sabar aja. Benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Apapun yang kita hadapi, ya kita jangan undur, kita hadapi aja bagaimanapun. Meskipun masa-masa itu sulit, kita jangan berkecil hati. Ya. Situasi memang tampaknya tidak terkendali. Saya mau katakan Tuhan yang pegang kendali, saudara. Amin. Kita harus percaya bahwa semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Kita harus berkata bersama Tuhan kita pasti bisa. Kalau yang kehilangan pekerjaan, bersama Tuhan kita pasti dapat pekerjaan yang baru. Kalau saya kehilangan usaha, Tuhan pasti kasih usaha yang baru. Amin. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Kalaupun Tuhan tidak sembuhkan, tapi Tuhan beri kekuatan bisa melibatinya dengan baik. Amin. Saudara. Kalau teman saya mereka jalan-jalan berdua, 2 keluarga dekat, suami istri. Lagi perjalanan ke Jerman, saudara, mobilnya ditabrak. Aduh, saudara, mobilnya kayak dipers. Dan mereka 4-empatnya dijemput oleh helikopter, dibawa ke 4 rumah sakit yang berbeda. Dari Jerman, ada dibawa ke Swiss, ada dibawa ke Jerman, ada di pinggiran Belanda. Dia hancur semuanya. Waduh, ususnya tinggal berapa sih itu? Berapa kali operasi? Isinya 10 kali operasi itu. Sampai tinggal sendiri badannya kurus sekali. Tapi dia terus mengucap syukur. Yang hebat suaminya udah kakinya patah. Berkali-kali dioperasi juga sampai jalannya miring. Dia bilang satu hal, Bapak, saya bersyukur, saya bersaksi. Saya nggak rasa sakit loh. Luar biasa. Dan dia waktu kejadian juga sadar semuanya. Bayangin coba, dalam keadaan begitu restorannya semua tutup, tapi Tuhan baik. Semuanya berjalan baik dan baik, makin bagus. 2 restoran memang 1 tutup, tapi dia bilang karena pemerintah punya policy, malah dia tanpa kerja dia dapat uang yang lebih besar, asuransinya juga besar dia dapat. Ya cukup dia bilang. Jadi kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita tahu bersama Dia kita akan bisa melewati, kita akan kuat, kita akan tahan lebih lama. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Apapun yang saudara alami. Apalagi kalau baru datang ke Tangerang ini, kuliah berapa lama sedikit udah rasanya mau nyerah aja. Udah pulang aja ke kampung. Mau ngapain di kampung lagi? Ya. Kalau problem selalu ada, kesulitan selalu ada. Amin. Tapi nggak ada yang mau pulang kan? Seringkali begitu, saya juga terasa pergi musim dingin di Belanda, dia bilang Tuhan saya mau di Indonesia aja. Saya rasa Tuhan dengar kali, saya bisa kembali ke Indonesia pada musim dingin, saya bisa di Indonesia.
musim panas saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Amin. Tetap sehat. Kita bisa lihat semua anak cucu berkembang. Bukan lihat anaknya si Marinus saja, nanti lihat cucunya Marinus. Ya. Amin, amin. Iya, anak kamu lebih ganteng, nanti cucunya lebih lagi. Betul. Semua juga banyak perbaikan keturunan. Saya lihat nih anak-anak lebih cakep-cakep dari bapaknya. Ya. Kita serahkan semua pada Tuhan. Amin. Kita serahkan semua beban kita, persoalan kita hanya di tangan Tuhan yang sempurna. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Ketika kami harus mengalami ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkata-kata untuk memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu memberi nasihat kepada kami.